Oke, kita balik lagi ke monolog versi dari Coming Tertis. Eh, gue lupa sih, berarti udah 2 episode terakhir kayak gitu. Kayaknya Coming Tertis itu kolaps terus sama orang kayak gitu. Terakhir sama kakak Cato, Charles Toto ini gila. Emang dari sisi quality videonya agak ya jelek kayak gitu. Karena nah ini gue juga lagi ngakalin kenapa kalau misalkan gue lagi tag di OBS gitu, lagi collab sama seseorang yang virtual gitu, Gmeet or anything gitulah. Ini jadi ngedown nge-reduce gitu quality-nya gitu. Jadi kayak agak, tapi pas video sama Mesa itu bagus banget karena Mesa yang ngetek dari sana gitu, OBS dari dia. Ntar kayak gue bakal nanya dia deh kenapa, gimana caranya ketika gue ngetek lewat OBS habis itu sambil live virtual Google Meet gitu, quality-nya biar bagus kayak gitu, jadi biar nggak patah-patah. Nah kayak gitu intinya. 2 episode terakhir. Nanti gue bakal upload juga yang terbaru, belum gue upload sih aslinya, berarti hitungannya 1 episode terakhir gitu. Kemarin gue habis tag juga sama teman lama gue kayak gitu, si Kowi kayak gitu, yang sekarang dia jadi pengacara gitu, attorney kayak gitu, jadi pengacara di salah satu firma hukum, gue nggak tahu kayak gitu, tapi intinya dia orang yang bergerak di industri hukum di Indonesia kayak gitu. Nanti lu lihat aja episodenya kayak gimana, habis itu obrolannya kayak gimana, mudah-mudahan lu pada suka ya kayak gitu. Oke, kita masuk lagi ke versi monolog kayak gitu, monolog esai. Kemarin tuh gue coba lempar semacam bukan Q&A ya, semacam feedback dari orang-orang karena gue mau nge-produce satu segmen baru lagi di Kamang Tertes ini, namanya itu adalah Jakarta Love Story kayak gitu. Jadi Jakarta Love Story ini basically adalah eh gue sebenarnya terinspirasi sama eh gue lupa tuh yang Modern Love-nya yang diterbitin sama New York Times kayak gitu. Nah, gue nggak terlalu baca banyak kolom Modern Love-nya kayak gitu, tapi yang banyak gue lihat adalah dari sisi seriesnya. Gue nonton series Modern Love ini di Amazon Prime dan itu ceritanya oke-oke banget. Konteksnya adalah jadi New York Times as media gitu, media di ya jelas di New York kayak gitu, dia munculin satu kolom yang judul kolomnya adalah Modern Love, cinta-cinta modern kayak gitu. Jadi konteks love-nya ini ataupun cinta kasih sayangnya itu luas kayak gitu. Nggak hanya lu ke pasangan, tapi bisa juga lu ke hewan peliharaan lu, terus bisa juga ke teman lu, bisa juga ke penjaga perumahan lu, bisa juga ke orang tua lu or anything. So that's basically about love kayak gitu, dan itu yang coba di sharing abis itu diceritain sama kolom Modern Love ini kayak gitu. Nah habis itu ternyata sukses kayak gitu di Amerika. Modern Love ini nggak hanya sebagai satu bacaan kolom kayak gitu, tapi juga sebagai podcast kayak gitu. Lu lihat aja kayak gitu. Kalau nggak salah sampai ngikutin kok Boston Globe kayak gitu. Boston Globe mereka akhirnya ngikutin dengan kolom cinta kayak gitu. Kolom cinta yang sama itu namanya love letters kayak gitu. Tapi kalau New York Times itu pakainya kolom cinta Modern Love kayak gitu. Dan dua-duanya sukses. Buktinya apa? Antara love lettersnya Boston Globe, abis itu Modern Love-nya New York Times, dua-duanya pakai premium subscription kayak gitu. Jadi lu harus bayar dulu kalau mau dengerin cerita-ceritanya kayak gitu. Sebelumnya sih enggak kayak gitu. Abis itu gue cek lagi sekitar 1 minggu terakhir kemarin itu sekarang subscription kayak gitu. Lu harus bayar buat dengerin beberapa ceritanya. Nah, itu yang coba gua share juga kayak gitu, coba gua tarik feedbacknya, gua absorb feedbacknya dari orang-orang soal Jakarta Love Stories segmen ini. Tapi ya balik lagi, lo ketika nge-produce sesuatu, nah ini aslinya yang gue bersyukur banget sih, ternyata beberapa hal yang gue baca abis itu yang gua amati, yang gua lihat kayak gitu, itu nggak hanya berdampak terhadap insight and knowledge gue gitu sebagai sebagai manusia kayak gitu, tapi berdampak juga terhadap gimana cara gue ngerefleksiin ataupun
merespon sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip itu bukan sesuatu yang lo inginkan kayak gitu. Ini gue belajar dari mana sebelumnya tuh, Jenny Ann Lecoq, gue lupa namanya siapa, about tiny experiment in education or learning process kayak gitu. Gue ngelihat dia dari uh, videonya, video feature dia, video interview dia di South by Southwest Education kanal itu kayak gitu. Jadi ini yang menarik banget yang akhirnya gue resapin juga gitu. uh, Manusia kayak gitu, habis itu manusia itu orang yang haus thirst of knowledge, thirst of insight gitu, haus sama pengetahuan, haus sama info-info baru kayak gitu. Nah, tapi nggak semua orang pengen mendapatkan insight atau knowledge itu dengan cara yang apa ya, bisa dibilang ya, proper path kayak gitu loh, dengan cara yang pas kayak gitu. Banyak orang yang pengen tahu sesuatu itu udah di ujungnya aja, tapi nggak tahu learning proses ataupun proses behind it-nya itu kayak gimana kayak gitu. Nah, si Jenny Leangkov ini lewat tiny eksperimennya dia bilang, lu bisa ngedapetin sesuatu, info sesuatu, abis itu feedback sesuatu ketika lu belajar dari proses itu kayak gitu. Jadi relasi antara proses lu belajar ataupun proses lu ngulik cari sesuatu, gapnya adalah bukan gap ya, tapi lebih nge-reframe cara pandang lu terhadap bagaimana belajar itu bakal mengarah ke kesuksesan atau bakal mengarah ke failed process gitu ataupun kegagalan. Gagal dalam hal ini konteksnya, gagal sama sukses di sini konteksnya jangan diambil yang kegedenya dulu kayak gitu. Tapi kegede itu maksudnya bahwa sukses lu bakal jadi orang A, lu bakal jadi presiden dan sebagainya. Habis itu gagal gagal C di sini nih. Itu bukan berarti bisnis lu bangkrut dan sebagainya. Oke, that's right the konteks, tapi coba kita reduce lagi gitu. Dalam proses belajar khususnya ya. Ketika lu belajar sesuatu ataupun ngulik sesuatu, bereksperimen terhadap sesuatu, itu nggak semuanya bakal lead to success story kayak gitu. Kayak misalkan gue nih nge-produce podcast, banyak segmen kayak gitu. Yang ada di ekspektasi gue adalah ketika nge-produce sesuatu kayak gitu, ataupun siapapun ketika nge-produce karya works or anything kayak gitu, they expected that they will get a success metrics atau success statistik kayak gitu. Gue bakal dapat penonton banyak, gue bakal dapat viewer banyak, and then gue dapat banyak feedback banyak, komen banyak dari orang. Langsung di situ follower jadi naik dan sebagainya kayak gitulah, pendengar ataupun impact dan sebagainya. Nah, ternyata branch-nya itu nggak ke situ aja gitu. Ketika lu paham bahwa proses belajar itu panjang kayak gitu, branch-nya tuh nggak ke situ aja. Tadi sukses matrixnya bakal arah ke angka-angka tertentu, misalkan follower lu, uh, pendengar lah. Gue tuh yang gue kejar banget tuh monthly listener kayak gitu, karena listener gue masih dikit banget, tapi gue suka ngelakuin ini, masih dikit kayak gitu. Terus the failed story is matrix itu nggak lu dapet kayak gitu, angka itu nggak lu dapet, monthly listener itu nggak gue dapet misalkan, atau belum gue dapet. Tapi yang gue pelajari adalah dari tiny eksperimen ini, gue dapat data baru yang bakal bisa nge-improve ke sukses metrik ini. Kayak gimana logikanya? Oh ternyata output atau iya output produk tadi yang gua create ataupun gua produce podcast ini cuma menghasilkan katakanlah 30 atau 40 listener dalam 1 bulan kayak gitu. Gue pikir ulang lagi, kenapa ya kemarin cuma 30 atau 40 pendengar aja kayak gitu. Oh ternyata formatnya audio doang kayak gitu kan. Lalu tahu sekarang semua format podcast kayak gitu atau apapun, ya format podcast itu merging between audio and visual kayak gitu. Dua-duanya digabungin kayak gitu. Dan gue bukan coba lama-lamain, tapi 2018 itu juga nggak lama-lama banget sih. Gue udah dengerin podcast dari tahun segitu kayak gitu. Abis itu yang gua look up, yang gue refer ada podcast luar, gue lupa namanya siapa. And then ya udah formatnya audio aja kayak gitu, dan itu nggak terlalu gue coba terapin di diri gue, itu nggak increase monthly listener ataupun listener yang ada di podcast gue kayak gitu.
Tapi by this tiny experiment I know that I found something kayak gitu. Gue nemuin hal baru bahwa dari eksperimen gue untuk nge-create podcast ini, dan gue yakin banget ini bakal sustain ke depannya as a personal fulfillment or well-being, and then as a profitable unit kayak gitu loh. Gue yakin ke depannya kayak gitu di podcast gue ini. Ternyata gue nggak bisa nerapin hal yang sama terus ataupun terlalu ideologis gitu kan. Gue coba geser formatnya, nggak monolog aja, tapi gue bikin segmen baru yang namanya teman baru atau teman lama. Itu baru 1 atau 2 bulan terakhir lah kayak gitu, dan itu lumayan bikin naik ya sekitar 10 atau 20% dari listener gue lah kayak gitu. Top episode temen dari collab podcast gue adalah yang sama Mesa kemarin. Kita ngomongin musik, kita ngomongin keterlibatan dia di dalam dunia pendidikan gitu, juggling between education and music kayak gitu. Dan Mesa, dan itu trafficnya lumayan naik cuy. Seenggaknya gue compare sama angka gue sendiri kayak gitu lah, dan itu keren banget. Nah itu learning process or getting new insight and knowledge itu nggak hanya lu sampai di titik ujung aja kayak gitu kan. Lu dapet info A kayak gitu tuh, ataupun timnas dapat dapat ya timnas katakanlah, menciptakan pemain yang menciptakan timnas yang bagus adalah dengan cara naturalisasi ya gitu. Nggak kayak gitu kan, logikanya jadi banyak lagi success story. Gue yakin success story of naturalization process Indonesia national team itu nggak bakal panjang kayak gitu. Ini cuma setahun atau 2 tahun aja kayak gitu. Dan ya as you see kayak gitu kan, banyak pemain naturalisasi yang ada di Indonesia itu udah come back to Indo anymore kayak gitu kan. Ya kayak gitu, bakal kayak gitu ceritanya. Dan ini nih akhirnya kalau misalkan pragmatisme pragmatisme yang apa ya, yang bukan kok pura-pura anda, pragmatisme yang nggak tahu tempat, abis itu yang kocak, aduh gue lupa lagi istilah, pragmatisme yang urak-urakan intinya. Itu pragmatisme aslinya bisa gabung sama learning process kayak gitu kan, tapi pragmatisme yang urak-urakan kayak gitu itu nggak bisa nyambung dengan journey panjang terhadap satu kesuksesan kayak gitu. Dan itu kayaknya yang nggak dipahamin kayak sama elite structure yang ada di sepak bola Indo kayak gitu. Soalnya gue ngikutin dari dulu cuy kayak gitu kan, bola Indo nggak Indo doang, luar juga kayak gitu loh. Terus Jepang kayak gitu, kenapa Jepang bisa semaju itu, at least ya di sepak bolanya, at least di Asia kayak gitu kan, karena mereka tahu gimana nge-create the good and well ecosystem in football kayak gitu ya. Itu jadi salah satunya lah ya. Itu tiny eksperimen Jenny Engleklov tadi ngebikin ketika lu belajar sesuatu ataupun bereksperimen ngelakuin percobaan sesuatu, paradigm about learning itu jadi lebih luas kayak gitu tanya eksperimennya. Jadi lu nggak nganggap di sini ada sukses matrix, di sini ada failed matrix. Lu ada dapat kedua hal ini kayak gitu. Jadi dari failed matrix ini yang akhirnya lu gagal tadi, lu bakal jadiin improvement untuk dapat sukses matrixnya. Itu yang akhirnya gue pelajari gitu. Nah, ternyata itu yang gue syukurin juga adalah apa yang gue pelajarin, apa yang gue baca, yang gue lihat adalah bisa bisa gue serap di dalam kehidupan gue juga gitu. Bukan sebagai pengetahuan aja, tapi sebagai habit diri kayak gitu. Nah, ngomongin manusia ngomongin manusia itu sebagai makhluk yang menyerap. Nah, itu yang kemarin gue lihat dari Kakak Cato, cuy. Kedekatannya dia sama alam, kedekatannya dia dengan kuliner, terus bagaimana dia into terhadap apa yang dia jalani terutama di culinary section, dan alam itu sendiri kayak gitu dia blend. Ini dua hal yang di blend dan akhirnya kata gue brilian banget. Itu keren cuy. Sumpah Kakak Cato itu adalah definisi manusia penyerap yang handal, manusia penyerap yang bisa dia describe, habis itu dia jelaskan apa yang dia serap itu dengan cara yang indah kayak gitu. Lu dengerin gimana cara dia ngomong tentang kuliner, dengerin gimana cara dia ngomong komposisi makanan kuah kuning, dengerin komposisi gimana akhirnya papeda itu di-create atau dibentuk, itu habis itu disampaikan dengan cara ngomongnya Kakak Cato. Itu enak banget kalau gue dengerin. Kakak Cato harus lebih besar lagi
expose-nya ke banyak orang kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Uh, ya tadi yang kayak gue bilang, kita ini eksperimen bakal leads ke banyak hal, and then ya kita tahu tools makin banyak, perangkat makin banyak yang ngebuat orang jadi pengen nge-shortcut apapun itu kayak gitu kan, pengen lompat langsung ke apapun itu. Ini pun yang gue lihat juga termasuk ataupun terlihat dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sorry agak lompat-lompat pembahasan kita ya, karena ya terserah. Ya gue bakal ngomongin apa yang gue lihat sih kayak gitu. Obsesi wakil presiden kita terhadap AI kayak gitu, terhadap AI di dalam dunia pendidikan kayak gitu. Ini kayaknya masih ada yang misunderstood nih buat AI itself kayak gitu kan. AI hanya dilihat sebagai satu satu output, ya generative output yang bisa langsung dimanfaatkan ataupun di practical diimplement dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Makanya, bentar cuy, baterai gua sisa 5% yang HP internetnya yang gua teteringin. Gua mau nyolok dulu. Aduh, salah. Oke, balik lagi. AI itu bukan sebuah produk aja kayak gitu. Kalau lu ngelihatnya as is open AI, chat GPT gitu ya, iya, dia as a product, itu as a generative outputnya yang ada di ujung kayak gitu. Tapi yang harus kita pahamin adalah artificial intelligence it's end to end learning journey or end to end product learning kayak gitu. Not product learning, end to end product proses gitu yang melibatin banyak hal, yang melibatkan banyak logika juga kayak gitu. Gue nggak tahu nanti skemanya bakal kayak gimana yang dibayangin sama uh, pemimpin kita kayak gitu kan, menerapkan AI di dalam sistem pendidikan. Tapi ketika langsung apa ya, selegu itu membahasakan AI abis itu masuk di dalam kurikulum pendidikan AI kayak gitu, misalkan ada pelajaran AI, wah itu kata gue salah paham banget sih kayak gitu, karena ini logikanya panjang ya gitu kan, ya kayak lu tahu kayak gitu kan, AI itu di created by machine learning kayak gitu kan, habis itu di created by banyak banget tools, habis itu logika yang menyertainya kayak gitu kan, proyeksi logikanya. Makanya ketika lu klik di chat GPT di sana, di chatbot itu uh, apa yang lu inginkan atau apa yang lu tahu langsung terjawab. Nah, karena itu adalah logika machine learning di situ kayak gitu kan. Dia bisa memproyeksikan based on database, based on yang biasa lu cari, dan based on yang lu tahu kayak gitu kan. Based on yang lu pengen tahu kayak gitu. Habis itu dijawantahkan dalam satu respon jawaban, misalkan konteksnya chat GPT, chatbot aja kayak gitu kan. Nah, habis itu generatif AI yang lain kayak gitu. Nah, tapi menempatkan logika AI as a generative output aja itu bakal salah kaprah kayak gitu, karena ini akan membuat our student kayak gitu kan, dilemanya jadi dua nih kayak gitu. Mereka bakal tahu cepat, atau yang kedua, mereka bakal males ngulik. Pilihannya ada di mana tuh coba kalau menurut lo? Itu dua-duanya itu bukan pilihan yang baik gitu untuk kemajuan pembelajaran ataupun kemajuan manusia terhadap logika ingin tahunya tuh nggak pas kayak gitu. Jadi itu impactnya kata gue, dua impact utama ketika lu jor kalang kabut obsesif terhadap AI, habis itu dimasukin di pendidikan, di sistem pendidikan kayak gitu. Either you will get the student that yang pengen tahu secara cepat, atau mereka yang malas ngulik langsung ketik aja di chat GPT. Karena kayak yang lu tahu semuanya, kalau di Indonesia ngomongin AI kayak gitu, bahkan kelas-kelas tertentu misalkan yang dibikin sama banyak edutech kayak gitu lah ya, mereka ngomongin AI, coba lu pengen bikin kelas gimana caranya bikin prom, anjir, bikin prom kayak gitu, bikin bikin panduan panduan apa yang lu pengen tahu. Nah ini kan even apa yang lu pengen tahu pun itu dibikin kelas seolah-olah semua orang yang pengen tahu tuh sama kayak gitu. Mungkin yang pengen dicari pattern prompt, gimana cari jawaban yang tepatnya, tapi nggak kayak gitu gitu logika AI-nya. Lu udah sebatas ngeprom aja,
balik lagi as a user gitu kan, gue nggak tahu bakal diarahinnya kemana kayak gitu kan logika AI implement in education system, karena AI itu adalah proses yang panjang yang harus terapin di awal adalah logika-logika yang menyertainya yang bisa dijadiin pedoman bagaimana menciptakan produk intelligence ya gitu sendiri kayak gitu. Gitu sih uh, episode terbaru dari monolog SI Coming 30s. See you, sampai ketemu di next episode.